mensyaratkan bisa menunaikan ibadah itu dengan sempurna. Ya, seperti misalnya tahun ini kan kita dapetin beberapa jamaah haji yang berusia lanjut. Itu ada di antara mereka yang nggak pikun, mampu menjalankan syarat rukun dan misalnya wajibnya, sunnahnya dengan baik dalam tanda kutip, ya karena dia ya dulu cuman jalan doang. Jalan pagi itu kan sesuatu yang misalnya biasa gitu. Itu bisa jadi ibadah di mata Allah Subhanahu kalau diniatkan untuk Allah. Nah, tanda Allah itu menjauh dari kita adalah saat dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi ya Allah juga menjauh karena dia juga tidak sibuk untuk mencari apa-apa yang diridhoi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebenarnya perbuatan yang sia-sia itu apa sih maksudnya, Ustaz? Ya, yang tidak punya nilai ibadah. Dulu sih kakek saya juga termasuk yang malah kita tuh kalau main catur dia nggak boleh. Oke. Ya karena itu dianggap kesia-siaan. Kayu lo pikirin gitu ya. Tapi sekarang kan dia jadi olahraga, dia juga mampu melatih otak kita, gitu ya. Kemudian juga dalam satu kitab saya baca, kita boleh main asal ada 3 syaratnya. Tidak melalaikan sholat, nggak pakai taruhan, dan main dalam batasan yang wajar gitu kan. Orang kalau misalnya main catur nih gitu kan, ya mungkin 3-4 set masih oke lah gitu. Kadang-kadang kan orang main catur, ayo lu main catur sama gue sampai lu bisa makan kuda, kan repot ya. Ya keras dong. Lagi kan kuda kalau dipotong juga lagi banyak gitu kan. Nah, sampai saya pernah lewat jalan gitu di Tanggul ya. Terus di depan musola ada yang lagi main catur. Terus karena dia memang alumni pesantren, dia bilang, "Ya Syekh, hada yajuz satranj." Catur itu bahasa Arabnya satranj. "Hada yajuz an nal'ab bis satranj." Kita main catur. Dia bilang yajuz. Boleh. Ya, termasuk pendapat orang yang mengatakan bahwa dia termasuk yang boleh. Ya. Dengan syarat-syarat yang tadi saya udah sebutin tuh. Tidak mendominasi waktu, tidak melalaikan sholat, dan tidak pakai taruhan. Itu syaratnya. Kalau taruhannya cuma yang kalah traktir? Nah itu kita ngeri. Khawatir termasuk jadi kayak taruhan gitu kan. Mendingan ya udah habis main gitu. Neraktir kan bisa jadi berpahala. Tapi kalau karena terpaksa, gue kalah jadi gue neraktir, kan jadi seperti punishment gitu kan. Ada juga sih kalau nggak pakai taruhan nggak semangat Pak Ustaz. Nggak ada isinya, nggak isian. Enak gitu. Nah ini harus dirubah mindsetnya. Nah waktu dia lagi main, waktu itu 5:30 sore. Ya kan, maghrib tinggal 15 sampai 20 menit lagi ya. Dia bilang, "Ya Syekh," dia pakai bahasa Arab ngomong sama saya. "Ya juz annal abis syatran." Saya bilang, "Ya juz." Terus saya iseng nanya, "Hal salaital asra?" Apa udah salat asar belum? Dia bilang, "Kam sa'ah?" Oh, kaget dia. "Oh, jam berapa nih?" Katanya dia lari ke kamar wudhu dan dia salat. Hadzal ladzi la yajuz. Ini yang nggak boleh. Dia main mungkin dari sebelum asar, mainnya depan masjid lagi gitu. Sampai waktu asar mau habis atau mendekati maghrib. Ini kan misalnya ibu-ibu ngobrol ke sana kemari ya kan. Membawa alamat kayak lagu tadi. Ngomongin sini, ngomongin itu kan kesia-siaan. Tapi kalau dia misalnya ngumpul, bersenang-senang, ngobrol, cerita, atau mungkin menyampaikan sesuatu pesan, atau mungkin dia ngumpul senam aja bagus deh gitu karena ada manfaatnya. Tapi kan kadang-kadang kalau al-kalamu dzu syujun, kalau dia ngobrol tuh udah kemana-mana. Lu lihat deh lakinya si itu gitu kan. Iya, dia mau menang tompel doang lebar kan gitu. Tompelnya lebar ya. Ya kan gitu. Tapi nggak ada ini, wah abis ini disambung. Waktu habis. Ini yang disebut dengan sia-sia. Kalau dalam lagi bekerja Ustadz, misalnya live lah gitu ya di TV gitu, nyebrang waktu maghrib, waktu kan cuma sedikit ya, sekitar 1 jam lah kira-kira gitu. Harus kelewat itu gimana tuh Ustadz? Ya makanya kalau kita programming sih ya seharusnya misalnya kalau dia yang live dikasih waktunya. Ya kan, dikasih waktunya buat dia kesempatan sholat. Kayak kita kan juga kalau acara
sahur misalnya kan atau apalah gitu kan, nih giliran ada. Walaupun itu kadang-kadang orang atau pemirsa nggak tahu gitu kan kapan kita sholat. Yang jelas diberikan di waktu muassa, kan sholat itu waktunya muassa ya, terbentang. Ya asar waktunya kayak apa, maghrib kayak apa. Untuk khusus yang dikit-dikit gini kayak maghrib, kayak subuh. Kalau isya kan panjang, malah waktu yang utamanya adalah makin malam makin bagus ya. Inna hala waktuha laula an asyqa ala ummati. Ya kayak jam 9, jam 10 itu kalau dikerjakan ma'al jamaah habis taklim dari isya misalnya dari maghrib taklim sampai jam 10, habis itu sholat jamaah, itu bagus kan kalau kayak gitu.